Halo guys, kembali lagi bareng channel Bayda. Jadi pada kesempatan kali ini gua bakalan ngasih build ke kalian. Jadi ini tuh video yang mana dibikinnya tuh bebarengan sama build Venebet ya. Nah jadi kita langsung saja untuk ngebahas buildnya si Hotaru ya teman-teman, karena ada yang nge-request juga. Jadi kita langsung saja untuk ngebahas si Hotaru. Oke, di sini si Hotaru itu dia itu tipe crowd control ya. Jadi dia itu attacker ya, tapi dia itu nggak banyak damage-nya. Jadi dia itu tipenya tipe crowd control pakai R ya. Pakai R ya. Jadi kita langsung saja untuk ngebahas dari pasifnya. Kita terlebih dahulu dari pasifnya ya. Jadi pasifnya itu namanya Mitama ya. Mitama Mario. Itami Mario gitu. Aduh, anjing naon sih goblok. Nah, jadi ke pasifnya itu ketika si Hotaru menyerang ya. Jadi semua Hotaru menyerang. Ketika si Hotaru menyerang atau serangan semua serangan si Hotaru punya chance ya. Jadi 28% untuk chance 1 hit dan 10% untuk chance 2 hit combo ya. Berarti kayak gitu. Dan dia juga bakal menghasilkan 150% ketika damage yang 1 hit dan 100% ketika damage yang 2 hit, kedua hitnya atau hit keduanya ya. Jadi kayak gitu. Dan dia juga bakal nge-attack enemies satu kolom. Satu kolom ya, berarti gitu kayak kolomnya si Kasumi ya. Jadi sama gitu. Nah, untuk itu pasifnya ya. Nah, terus di sini ada unique skillnya. Jadi unique skillnya itu linear slash ya. Jadi dia itu punya serangan ya, serangan kolom ya dia itu. Dan dia juga punya attack ya sebanyak 265% damage ya. Dan dia punya chance ya stun sebanyak 70% ya untuk satu ronde. Dan itu berpengaruh banget ya. Ini bisa 3, bisa 2, bisa 1 ya si Hotaru ini ngestunnya. Apalagi kalau si Hotaru ini dikasih stun ketika si musuhnya itu mau nge-skill ya, itu bagus banget. Terus dikombonya sama si Miyuki. Aduh, itu udah edan ya. Udah paling best lah ya kalau si Hotaru ini dipakai. Nah, jadi gua make si Hotaru ini pas dulu ya. Pas dulu sebelum gua masuk ke hari berapa gitu, hari ke-20 kalau nggak salah. Nah, jadi gue itu makainya si Hotaru ya teman-teman, pas belum ada si Kasumi. Gue makainya si Hotaru. Dan ya pas itu tuh gua buildnya ngasal ya. Nah, jadi untuk sekarang gue udah pada ngerti ya untuk skill-skillnya. Jadi kita langsung saja membahas lens recharge-nya ya. Jadi karena ini gue habis nge-build ya. Jadi gitulah ya. Jadi kita langsung saja untuk ngebahas si lens recharge-nya ya. Jadi lens recharge-nya ini dia itu punya tambahan damage ya, dari grade 4-nya itu punya tambahan damage sebanyak 55% ya untuk unique skill-nya dia. Dan itu lumayan bagus ya. Dan kita lihat untuk skill yang kelima atau lens recharge yang kelima, nah dia itu punya pasif ya, ultra pasif. Dia itu bakal menambahkan critical rate sebanyak 15%, yaitu gede ya cuy untuk dari pasif ya. Itu dari pasif loh. Increase crit rate sebanyak 15% ya, itu kayak gitu. Nah, terus di sini untuk yang bintang 6. Nah, jadi bintang 6 itu dia punya chance ya 50% untuk nge-stun ya ketika dia nge-attack ya. Jadi targetnya itu bakalan ke stun satu ronde. Dan ini khusus special skill ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu punya chance 50%, itu lumayan gede ya. Kalau di game ini lumayan gede ya. Kalau kalian main LGR ataupun Lens Getrich ya, kalian 50% itu nggak ada rasa cuy. Aduh, RNG nya parah gila. Nah, jadi untuk yang special skill dan skill-skillnya Lens Recharge-nya ini kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk ngebahas dari segi line up ya. Jadi line up ini menurut gua kalau kalian mau pakai, kalian bisa pakai di leader hunter ya. Karena leader hunter ini kekurangan apa ya, kayak crowd control gitu lah ya. Gua nggak tahu sih kalian butuh atau enggak, tapi kalau gua ya, kalau gua ini pas dulu gua makainya tuh apa ya? Gua lupa anjir. Nah, jadi segala apa aja gua pakai. Jadi kayak gini nih. Bentar. Gua kasih di line up ini nih. Di line up ini gua kasih bukan CP. Sorry. Jadi di line up, nah di sini nih gua kasih nih. Jadi di line upnya dulu itu gua itu kayak gini cuy. Jadi gua itu pakai Miyuki, Yuffie, terus ada si Nina, ada si saya,
terus ada si Pan, ada si Rie kalau nggak salah ya, terus ada si Maki, dan di sini gua kasih si Ani ya kalau nggak salah buat tankernya, si Ani kalau mana nih Ani, terus sini gua pakai Hotaru, dan gua pakai apa lagi POB kalau nggak salah satu lagi, ataupun Diana. Kayak gini gua dulu anjir. Aduh parah ya. Ini parah banget sih untuk line up ini ya, karena parah banget sumpah. Nah, jadi untuk kalian yang masih newbie mungkin kalian bisa pakai yang ini, ataupun kalian bisa racik-racik sendiri lah ya kalau udah jago gitu cuy. Udah lama main lah ya. Nah, jadi untuk yang line up itu menurut gua yang segitu aja sih. Nah, jadi kita langsung saja untuk membahas dari segi apa sih namanya tuh, gear ya. Jadi kita langsung saja untuk ngegearnya, dan dia itu costnya itu dikit ya, 10 cost ya. Jadi energinya 10, dan itu murah, dan ya itu berguna banget sih Hotaru ini sebenarnya ya. Apalagi kalau kalian buildnya itu build crowd control ya, bukan build si DPS ya, karena ini tuh emang gak ada, bener-bener gak ada damage ya teman-teman. Kalau kalian mau coba, kalian coba aja. Tapi kalau kalian benar buildnya ataupun gearnya benar, kalian bisa lah ya untuk ngedamage agak tinggian lah ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk dari equipmentnya. Jadi equipmentnya itu dari weapon ya. Jadi kita dari weapon, kita di sini harusnya kita pakai Bone Crusher ya. Jadi Bone Crusher itu nambah efek hit ya. Jadi efek hit itu ada beberapa itu ya, ada beberapa apa sih namanya teh, efek special efek ya. Nah, jadi kita itu kita lihat di sini ya. Jadi efek hit. Nah, efek hit itu dia bakal meningkatkan chance ya untuk nge-trigger special effect ya. Berarti special effect itu kayak stun, kayak silent, kayak poison, ataupun yang lain-lain lah ya. Nah, jadi kayak gitu untuk efek hit ya. Efek hit. Nah, jadi efek hit ini berpengaruh banget buat si Hotaru karena dia itu punya special effect yang namanya stun ya. Nah, jadi si Hotaru ini kalian pakai Bone Crusher ya. Nah, jadi untuk yang gear SR-nya menurut gua nggak ada sih, karena si Bone Crusher ini emang gampang banget buat dicari ya cuy. Apalagi ya emang gampang sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau di akun kalian gimana. Tapi kalau menurut gua si ini Bone Crusher ini emang gampang, bener-bener gampang ya buat dicari. Nah, terus kalau kalian nggak punya yang itu, kalian bisa pakai yang gear SR ya teman-teman. Gear SR-nya itu yang critical rate ya. Kalian mau pakai yang critical rate, mau defense penetration, mau pakai attack reduce ya kalian bisa. Terus pakai attack biasa juga bisa. Terus ini ada decrease target recovery rate, kalian juga bisa ya. Nah, menurut gua kalau kalian mau pakai SSR, kalian bisa pakai yang Bone Crusher ini. Nah, terus di sini kita langsung saja untuk ke armor ya teman-teman. Nah, jadi armornya ini wajib kalian pakai Sakura Yukata karena ini punya AOE damage taken decrease ya sebanyak 4% ya untuk level 20. Nah, jadi ini tuh cocok banget buat kalian karena biasanya untuk yang ketika kalian main di arena, nah jadi di arena itu kebanyakan musuh-musuhnya itu kebanyakan bawa damager AOE ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa ngurangin lah ya, seenggaknya damage-nya bakalan dikurangin pakai ini equipment. Nah, jadi kayak gitu untuk itunya. Nah, terus di sini ada boots ya atau sepatu. Jadi sepatunya ini gua belum ada yang cocok. Sumpah ini gua belum ada yang cocok menurut gua. Nah, terus di sini gua sih pakainya yang ini aja gitu. Karena di sini punya critical rate ya, untuk chance-nya 75% ya. Nah, jadi kayak gitu ya untuk si Victory Cornerstone ya. Untuk dari boots-nya atau sepatu. Nah, terus di sini ada aksesoris. Jadi aksesorisnya ini gua pakai Smart Hairband ya. Jadi itu dia punya efek hit rate juga sebanyak 8% ya untuk level 40. Nah, itu ya untuk ini untuk equipmentnya ini menurut gue ini udah paling enak lah ya, karena di sini udah full efek hit ya, karena si Hotaru ini emang boncos banget ya buat skill stunnya ya. Kalau kalian masih kalau kalian nggak pakai gear efek hit ya, sorry kalau kalian nggak pakai efek hit ya, itu boncos banget, gila anjir untuk stunnya ya. Nah, jadi segitu aja video dari gua ya, karena ini udah nggak ada lagi yang perlu gua bahas ya untuk dari si Hotaru. Nah, jadi segitu aja video dari gua ya, bye bye. Kita langsung saja untuk nge-record nge-record si apa sih namanya partner si Charlotte ya, atau enggak si Victoria, gua lupa lah, nanti gimana nanti aja. Kita langsung saja tutup video ini. Jika kalian belum subscribe dulu dan like video ini, dan ya
Udahlah ya, bye bye.